Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan
sukacita baru, damai sejahtera yang baru Tuhan mengalir buat anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam perjalanan, biar mereka sampai di tempat ini dengan selamat, dengan sukacita, dengan gak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Masih dalam hadirat Tuhan. Let's come to His presence. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Yesus. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Let us remember all His goodness in our life, for our family. When we wake up this morning, we still be able to see, we still be able to get up. As this morning we remember all His faithfulness, His goodness. Mari pagi ini kita ingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan berdekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya. That His presence is in this building, is with us right now. Pasti yang boleh sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa,
murah. Terima kasih Yesus. Kehadiranmu memenuhiku. Hadiratmu penuhi hatiku. Namun rasaku menyerah.
dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, yang di rumah maupun yang di gereja Tuhan, ada kuasa Tuhan hadir dan mengalir, menyembuhkan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan di dalam Yesus. Amin saudara yang percaya Tuhan, siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Good morning. Good morning. How are you all? Good. I hope yang di rumah you feel great, ya? Yes. Everyone's good? Yep. You sure? Sure. You sure? How about give fist bump to your neighbor? Or give fist bump. Okay, there you go. All right. Yuk kita mari masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kalau belum bersyukur, harus bersyukur ya. Nggak boleh nggak bersyukur masuk hadirat Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan, masih bertanya bersyukur. Haleluya. Bersuka di hadiratnya, kami rasakan aku namanya puji.
masih siap untuk memuji Tuhan, karena masih kuat kan ya? Haleluya, open the eyes. Tepuk tangan dia, teman-teman yuk. Kita membaca satu ayat firman Tuhan pagi hari ini dari Roma 15 ayat yang keempat. Yang siap untuk baca firman ini katakan amin. Oke, siap, kita baca bahasa Indonesianya and we gonna read in English afterwards, oke? 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita,
supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. That's written in English. Okay? 1, 2, 3, go. Such things were written in the scriptures long ago to teach us. They give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises. Firman Tuhan pagi hari ini bilang, they give us hope and strength for us to wait patiently. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau tenangkan hati kita. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kesabaran untuk menunggu setiap janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu terlebih di dalam Alkitab Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya gak pernah berubah. Kami percaya Kau menepatinya. Dan waktu-Mu indah. Dan janji-janji-Mu indah tepat pada waktunya Tuhan. Thank you Jesus.
percaya Tuhan Bapa. Ku percaya Tuhan Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Tuhan Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya Tuhan Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Tuhan Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, percaya dalam nama Yesus, percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku percaya dalam nama-Mu Tuhan. Ku percaya, ku percaya dalam Roh. Terima kasih Yesus. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan lebih sungguh, katakan hadirat. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, Yang ku nampak hanya kemuliaan. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Yang ku nampak. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang ke bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap hati yang datang pagi hari ini.
Kau yang akan tolong, Roh Kudus, Engkau tolong kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh mencerna, kami boleh menerima firman-Mu dan kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan seberapa banyak di sini yang kangen sama Om Aldo, saudara. Wes. Siapa yang kangen sama Om Aldo? Angkat tanganmu, saudara. Kita akan melihat sedikit klip dari Om Aldo. Om Aldo juga kangen rupa-rupanya sampai dia kirim klip buat kita, saudara ya. Silahkan. Bes. Tuh, you miss me? Oh, you miss me? Halo, apa kabar Philadelphia Praise Center family, PPC family? How are you? Udah hampir 2 minggu kita nggak ketemu. Again, I miss you all. Dari anak Sunday schools, all the youth, and all my friends there. I miss you all. Saya berharap Anda terus mendoakan juga dalam perjalanan saya bersama teman-teman seperti Andi dan Cindy dan juga dengan keluarga. Anyway, saat ini saya berada di Salatiga sehubungan dengan Mennonite World Conference, dan di belakang saya Andi. Hai Andi. Hai. Terus saya di sini ada Andi, ada Andre, ada Pak Bambang, Bayuli, PPC alumni, and also Eden Strand from Ambler Mennonite Church. So we had a blast here. Senang banget ada di Indonesia beberapa hari dalam rangka Mennonite World Conference. I see the beauty of a global connection. Ketemu dengan teman-teman dari gereja-gereja Mennonite di Indonesia, dari Thailand, dari Colombia, dan dari beberapa negara lainnya. Senang banget bahwa gereja kita Philadelphia Praise Center menjadi part of a global church. Dan jangan lupa minggu depan tanggal 17 Juli sebagaimana part of this Mennonite World Conference, gereja Zion Mennonite Church akan mengunjungi Philadelphia Praise Center untuk sama-sama beribadah, sama-sama menikmati fellowship di dalam suasana Indonesian Church. So be a really good host. Again, mari kita sama-sama saling mendoakan. Saya mendoakan Anda semuanya tentunya always. Demikian juga Anda mendoakan saya. God bless you. Apa kabar? Apa kabar? God bless you. Happy Sunday, happy Sunday. Happy Sunday. Apa kabar? Yeay. Tepuk tangan buat Om Aldo. Puji Tuhan, seperti yang Om Aldo bilang, minggu depan kita akan ada, jangan kaget ya, semua harus datang. Kita akan jadi host yang baik. Akan ada 40 orang bule. Wah, ada 40 anak-anak remaja lah, dan orang dewasa tentunya ya. Ada 40 orang yang mau datang ke tempat ini. Jadi please come, datang, kita akan sama-sama host mereka biar mereka merasa PPC rumah mereka, saudara. Amin, amin ya. Ya, pagi hari ini sebelum firman Tuhan sedikit aja, kita semua di sini tahu bahwa adik-adik kita, yaitu Dexter dan Nick ini beberapa saat yang lalu mereka pergi ke Guatemala, saudara, untuk ikut mission trip ke Guatemala. Nah, mereka sudah muncul di tempat ini lagi dengan selamat. Saya mau undang, can I invite you guys to come here? Ya, beri tepuk tangan buat mereka sudah survive sampai kembali lagi. Nick. Kita mau tanya sedikit, saudara ya. Dia pergi ke Guatemala, nggak mungkin kita tanyain ini tugas gereja mereka. Kita harus tanya pertanggungjawabannya. Jangan sampai mereka di sana cuma foya-foya, saudara ya. Ya, kita mau tanyain apa yang mereka dapat. Apa yang mereka dapat from Dexter first. What did you learn from your trip? We have a
Oh, you have a slide. Wow. Okay. So you will explain a little bit as the slides goes on. Okay, please. Nick, go ahead. To the next slide. Oh yeah, next slide. So during our Guatemala trip, our goal was to explore Guatemala, but not only that, but to really learn, experience their culture, to understand the poverty situation that they're experienced with, and really much more, and their religion as well. Oke, perjalanan kami ke Guatemala itu untuk explore Guatemala. Tapi nggak cuma itu, kita juga mau belajar tentang keadaan di sana, bagaimana kemiskinan yang ada di Guatemala juga. So we went with a group around with 24 people, and we got to learn each other and explore each other's backgrounds. Ada 24 anak muda yang lain yang pergi bersama dengan kami, dan kami saling mengenal dan bisa saling explore satu dengan yang lain. Specifically, there was 20 high school students Ada 20 high school student and 3 student assistants who were in college, ada orang yang dari college, ada 3 yang membantu kita, and 2 older adults, which were Keith Grabber-Miller, dan ada 2 orang dewasa. and he's a leader, and also Kathy Stoner, who's the Ada pastor. Kid dan Kathy as a pastor, Yeah, the sebagai pastor. Oke. So once we entered Indiana, we stayed in dorms in Goshen for Kita pertama-tama 2 ke days. Indiana di Goshen untuk ke dorm dulu. And after that, we traveled together as a team to Guatemala, and the place we stayed at was Simia, and it was a wonderful paradise we got to stay Simia? in. Yeah. Oke. Terus kita pergi ke Guatemala ke tempat yang bernama Simia. Next slide. Next slide. The daily food that we regularly ate there consisted of Makanan yang biasa kita makan hari-hari adalah beans, tortillas, vegetables, potatoes, plantains, and also fruits that Yeah, were made into. ya itulah makanannya saudara ya. Mewah pokoknya mereka ini ya. Foya-foya lah. And the 2 places we traveled to was Antigua and Atlan. It was 2 wonderful, paradise we got to explore, walk around by ourselves as teams, and buy our own food, understand, the rich culture. Oke. Kita pergi ke 2 tempat ini, kebudayaan yang sangat kaya sekali, saudara. Next slide. And during our trip, we got to experience the bargaining culture, which many of us Indos know that we're really good at bargaining. Oh, oke. And me and Dexter bargained for these shirts, Ah. and we taught our peers to bargain as well. Di sana mereka masih melakukan barter. Jadi mereka kebudayaannya masih ada kebudayaan barter, dan mereka barter baju ini. Baju ini mereka dapat dari barter. And we went to some boat rides and tuk-tuks. Itu kayak ada beca. tuk-tuk ya. Iya. Oke. Mereka pergi naik boot dan naik tuk-tuk. Saudara, itu bajai lah. Kalau di Ya. Indonesia, bajai. And this is on a serious note. I want to talk about helping others and the poverty in Guatemala. Kita mau jelaskan bagaimana kita membantu orang-orang miskin di Guatemala. Could you play the video, please? Bisa. So this was a clip about where we went into the terminal market, which was the community where people in poverty and people in need live. Itu perjalanan kita ke terminal, pasar terminal, di mana orang-orang miskin pada berjualan. And as you can see here, there is there's a lot of water because it was raining at the time. And the reason why it's sort of flooding is because Guatemala doesn't have a drainage system in these poor communities. Itu kalau saudara lihat itu hujan pagi itu, tapi juga memang banjir karena mereka di daerah itu, di daerah miskin itu tidak ada kayak gorong-gorong air untuk membuang air gitu saudara. Jadi banjir. And also, as I was walking down the streets, I saw people going through the garbage to find food. Oke. Saya juga melihat ada orang yang jalan dan mengutin makanan di dalam sampah. And also, as I was talking to the people there, I met this little girl who was very, very sick,
And her mom told me that the healthcare in Guatemala, or the free one, is really, really bad. Ada anak kecil yang sedang sakit, ada ibunya, kita tanya sama ibunya kenapa, dan ibunya cerita, anak ini sakit, tapi untuk kesehatan, jaminan kesehatan yang free, itu sangat-sangat jelek servisnya untuk mereka. And so, us as a group, we prayed for them, and Dan kita akhirnya berdoa buat mereka. And also, there was minimal living spaces. I heard from them that a room can fit to 12 to 20 people at one time, and they divide them by like clocks. Mereka ini nggak punya tempat yang layak, nggak ada tempat yang banyak buat mereka tinggal. Satu tempat gitu, satu kotak bisa sampai 20 orang, 20 people, 12 sampai 20 orang. And also, I heard from them that the daily wage of rural Guatemalans were around 20 quetzales, which is equal to $2.6 Per day. per day. Per day. Gaji mereka satu hari cuma 2,6 Yeah, 2.6. sen, $2.60 per hari. And in comparison, I bought a pack of Q-tips for your Yeah. ears for 14 quetzales. Saya beli, perbandingannya saya beli korok kuping ya, itu harganya 14 uang mereka lah ya. Uang mereka namanya apa tadi saya nggak tahu. rupiah sebenarnya. Rupiah. And also, as you can see on the right side, Di sebelah kanan there is this beautiful cathedral, and also the buildings to the right is like these shops that like hold Nike, Adidas, and itu ada perfume katedral, stores. ada gereja katedral yang indah, dan kanan kirinya itu ada toko-toko yang seperti Nike dan toko-toko yang bagus. Yeah, and this is the community where rich people live. Ini komunitas orang-orang kaya. And it's really sad to see these social injustice between these two people. How one group of people can be really poor, and then the other group of people can be really rich. Sangat menyedihkan sekali kita lihat bahwa dua kehidupan yang berbeda, yang dibedakan sekali, yang satu kaya sekali, yang satu miskin sekali. And it reminded me of the stories my mom would tell about Indonesia too. Seperti mama saya cerita tentang Indonesia. How one side of Indonesia is really poor, and the other side is really rich. Sangat perbandingannya, yang satu sangat kaya, yang satu sangat miskin. And from this experience and seeing these people firsthand, I feel like God has called me to help other people. Dari pengalaman ini saya merasa bahwa Tuhan mengajarin saya untuk membantu orang lain. And seeing these organizations like Puerta de Esperanza, and also UPAVIM, which helps the women, and these many organizations like MCC, Mennonite Central Committee, that help these people makes me want to help too. Melihat organisasi ini, saudara, yang saya belajar dari mereka, saya juga merasa terdorong untuk saya belajar untuk ikut membantu mereka. And after going through this experience, especially the terminal market, I felt bad because I have all of these privileges. I have nice clothes, a roof to live under, a bed to sleep on, showering. I felt bad because why do I have this and other people don't? Ya, setelah melihat bagaimana kehidupan mereka, khususnya di pasar yang banjir itu, saudara, saya merasa feel bad, merasa bersalah gitu kalau saya masih bisa tinggal di tempat yang layak, yang enak. And a person named Charlie from Puerta de Esperanza, which is an organization that helps these people, he told me that you shouldn't feel bad for your privileges, but you should keep in mind the people that need help and help them. Saya belajar dari seorang yang bernama Charlie itu, saudara. Dia bilang jangan feel bad, nggak usah merasa bersalah. Yang penting kamu belajar dari ini dan kamu ingetin diri kamu sendiri untuk terus membantu orang lain. And from there on out, in the future, I would like to help people, maybe internationally in other countries like Guatemala, El Salvador, or Indonesia, or even in our own communities Yes. where
there are homeless people and people that are in need of our help, I would like to help them. And Dari pengalaman ini saya mau belajar untuk terus membantu orang dimanapun orang itu berada, mungkin di tengah-tengah kita, di komunitas kita, semua kita mau belajar untuk membantu orang-orang tersebut. And also, I would like to invite all of you, if you guys see that someone that is in need and help, I think that and my philosophy is that you should help them and lend a helping hand, because material wealth is only for the earth. You can't bring it up to heaven, and what God will see is that the change that you do in the world, the change in lives, and how you help other people. Ya, jadi saya mau kita semua belajar tempat ini untuk kita punya hati untuk menolong, membantu sesama kita yang membutuhkan. And that's Ya, thank you. Tepuk Next tangan slide. buat. Oh, belum. And during our terminal market experience, that was like the harshest place we've been to. Selama perjalanan ke terminal market ini yang kita lakukan. And when we met this little girl, she still had hope for education, for a brighter future. She still had hope for God, and that is an example for us. Ya, ada anak yang mengharapkan untuk bisa memiliki masa depan yang lebih baik. So we shared that hope with other people by supporting them, sharing that God is with them, and making these bracelets as you see on the right. Oke. Dan kita memberikan mereka semangat dan memberitahukan ke mereka bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong. Dan kita bikin bracelet gelang-gelang itu berikan kepada mereka sebagai pengharapan. Ada pengharapan. Next slide. Next slide. This is a verse that I picked out for all of us to read. So. Ya, ini firman Tuhan yang terus harus kita ingat, saudara ya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Yes. Next slide. Next slide. This is the English translation. Poor persons will never disappear from the earth. That's why I'm giving you this command. You must open your hand generously to your fellow Israelites, to the needy among you, and to the poor who live with you in your land. Next. And this is a little video that shows pictures and a song in the background about our trip. Yes, thank you. Beri tepuk tangan, saudara. No more? That's it? Okay, thank you Dexter, thank you Nick. Puji Tuhan, saudara ya. Biar dari muda mereka melihat bahwa mereka begitu
beruntungnya buat kita semua saudara. Kita beruntung tinggal di Amerika, masih bisa berobat di sini ya. Kadang kita nggak harus bayar. Di sana yang nggak bayar aja susahnya seperti itu saudara. Ya, kita bersyukur Kak Tuhan tempatkan kita di Amerika supaya kita juga belajar dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, mari pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan saudara. Minggu lalu kita masih belajar tentang will you answer. Will you answer ini yang saya bilang ini pertanyaan kepada kita tentang apa firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Tuhan menanya balik, apa jawabanmu? Apa responmu dengan semua firman Tuhan yang engkau sudah pernah dengar? Nah, minggu lalu kita belajar tentang Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Saya mau kita belajar dari sini lagi saudara. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Minggu lalu kita belajar tentang bersabarlah dalam kesesakan. Kita belajar tentang bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam menantikan janjinya Tuhan. Betul saudara? Nah minggu ini saya mau kita lanjutkan belajar yang belakangnya saudara. Yang selanjutnya yang berkata bertekunlah dalam doa. Ya, nah pagi hari ini saya mau ajak kita belajar tentang berdoa saudara. Saya mau kita pagi hari ini belajar dari seorang di Alkitab yang bernama Daniel. Daniel, pernah dengar Daniel saudara? Kalau saudara dengar Daniel, apa yang ada di kepala saudara? Kalau saya ini saudara, kalau begitu nama Daniel keluar di firman Tuhan, ada singa. Karena apa? Karena Daniel itu ceritanya dulu pernah dihukum, dimasukkan ke dalam lubang singa saudara. Ya, dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Nah, saya sebenarnya mau ajak untuk saudara baca Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Tapi karena waktu saya akan ceritain singkat saudara ya. Saya akan ceritain, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya tidak akan menyesatkan saudara dengan cerita saya. Walaupun saya percaya saudara semua sudah baca Alkitab. Amin. Ceritanya begini saudara. Ada seorang bernama Daniel. Dia itu adalah seorang tawanan dari Israel. Seorang tawanan dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Waktu itu Israel ditangkap ini saudara, dibawa ke tanah yang bernama Babilonia. Kalau sekarang Irak saudara. Ya, negeri yang bernama Babilonia ini. Jadi orang-orang Israel dijadiin budak di sana. Dan Raja Nebukadnezar menemukan seorang yang bernama Daniel ini berbeda saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan, Daniel ini lain dari orang-orang yang lain. Daniel ini beda dengan tawanan-tawanan yang lain saudara. Daniel ini ada sesuatunya. Dan akhirnya di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar ini, Daniel diangkat menjadi, kalau istilah sekarang saya pakai istilah gampang lah ya, menteri. Ya, jadi menterinya. Jadi perdana menterinya. Raja Nebukadnezar memerintah, Daniel sebagai perdana menterinya. Raja Nebukadnezar singkat cerita digantikan oleh raja berikutnya yang namanya Belsasar. Di dalam pemerintahan Raja Belsasar tetap menterinya, perdana menterinya tetap Daniel. Setelah Raja Belsasar digantikan, dikalahkan oleh namanya Raja Darius, tetap perdana menterinya Daniel saudara. Ya, sampai yang terakhir digantikan lagi oleh Raja Kores, tetap menterinya Daniel. Woi, hebat ya saudara. 4 raja menterinya tetap satu. Kalau sekarang di Indonesia bagaimana saudara? Satu presiden menterinya gonta-ganti saudara. Ya, sebentar-sebentar reshuffle, sebentar-sebentar ganti menteri, presidennya sama. Kalau dulu ini saking hebatnya Daniel, 4 raja menterinya tetap Daniel saudara. Nah, ternyata kehebatan Daniel ini bikin teman-temannya perdana menteri, bukan perdana menteri, orang-orang petinggi yang lain ini kesel, marah, iri. Singkat cerita, yang orang-orang iri ini bilang sama raja, "Raja, kamu tuh orang hebat banget. Negeri ini makmur di tangan kamu. Kenapa kamu nggak bikin peraturan untuk semua orang di tanah ini menyembah kamu sebagai raja dan sebagai Tuhan?" Mereka tahu kalau dibikin perintah ini dan raja mau, Daniel nggak akan mau menyembah dia. Karena dia tahu Daniel ini orang hebat. Percaya Tuhan, nggak akan menyembah yang lain selain Tuhan. Benar. Ternyata perdana menteri-menteri yang lain bilang, kalau ada yang nggak mau menyembah engkau, tangkap dia, masukin ke gua singa. Benar saudara.
Dasar manusia, rajanya kesenangan, tinggi hati. Oh iya bener, saya memang hebat. Peraturan itu dikeluarin. Akhirnya Daniel, semua menyembah Tuhan, Daniel tidak menyembah Tuhan. Akhirnya apa, singkat cerita, Daniel ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Nah itu ceritanya kenapa Daniel dimasukkan ke gua singa. Ya, nah dari cerita ini saudara, kalau kita baca terus, Daniel masuk ke gua singa. Akhirnya apa saudara? Daniel selamat saudara. Gua singa ini bukan gua singa yang udah kenyang, yang udah makan kenyang, nggak mau makan lagi. Enggak, ini singa yang siap. Memang disiapin, dilaperin saudara ya. Supaya nanti kalau ada yang masuk, langsung disikat. Buktinya kalau saudara baca, Daniel dikeluarin, orang lain, menteri-menteri yang jahat itu dimasukin ganti. Langsung dimakan saudara. Tapi sama Daniel dicolek aja enggak, istilahnya gitu ya saudara. Gitu. Jadi kita pagi hari ini kita mau belajar saudara. Kita mau lihat bagaimana Daniel ini kok bisa sebegitu hebatnya saudara. Kita mau belajar Daniel ini kok bisa sampai di dalam gua singa sampai selamat saudara. Saya baca saudara, ada cara yang memang kita harus belajar dari Daniel saudara. Cara Daniel berdoa saudara. Nah pagi hari ini saya mau share bagaimana Daniel ini berdoa saudara. Ya, kita mau baca ini ya saudara ya. Kalau nggak baca sama sekali nanti dikirain PPC sesat. Wah, tidak buka Alkitab saudara. Nggak kudus. Kalau ada Pastor Aldo baca firman Tuhan, kalau Jacob yang bawa firman Tuhan nggak dikasih baca Alkitab. Wah, nanti nggak enak saudara, ini karena ada rekamannya. Saudara-saudara yang di rumah, saya tetap ajak mereka untuk baca saudara ya. Jadi mari kita baca Daniel 6 ayat 10. Sama-sama saudara. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 10 ini mengatakan bahwa apa saudara? Ada surat yang tadi saya cerita, surat perintahnya keluar untuk semua orang menyembah dia. Tapi apa yang terjadi di Daniel 10 ini? Daniel bukannya nyembah Tuhan, tapi Daniel pulang ke rumahnya dan apa yang dia perbuat? Dia naik ke loteng rumahnya. Setelah dia naik ke loteng rumahnya, apa yang dia lakukan? Dikatakan di sini, ia berdoa, dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Dan ditulis di situ berapa kali satu hari saudara? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah ini hal yang pertama yang saya mau kita belajar. Kalau kita berdoa seperti doa yang seperti apa? Kita lihat Daniel diselamatkan dari gua singa. Ternyata cara doanya dia hari-hari itu doa yang tidak kenal lelah saudara. Ini saya katakan mungkin istilahnya berdoa dengan tekun saudara. Ya seperti Roma 12 ayat 12 tadi, bertekunlah dalam doa. Ternyata Daniel itu tekun dalam berdoa saudara. Tekun dalam berdoa. Lukas 18 ayat 1 berkata seperti ini saudara. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus aja ngomong kita harus berdoa enggak jemu-jemu. Harus berdoa dengan rajin saudara. Tuhan mau kita enggak berdoa kalau cuma ada masalah doang. Tuhan enggak berkata kalau kita berdoa enggak cuma pada saat kita lagi happy aja saudara. Habis dapat apa yang kita mau, yang kita doakan, wah senang kita berdoa, terima kasih Tuhan. Habis itu lupa. Tuhan gak cuma mau kita habis dengar firman, kebanyakan gitu ya saudara. Habis pulang retret, semangat saudara ya. Seperti saya dulu tahun 2000, saya masih ingat 2002 saudara. Wah, saya dulu perokok berat juga saudara ya. 2002 berangkat retret, semangat saudara. Di tempat retret aja. Orang-orang di mana ya? Saya di belakang mobil. Wah, habis ngerokok, cepet-cepetan ngerokok gitu. Sampai habis ngerokok, kalau yang ngerokok tahu ya saudara ya. Siapa di sini yang ngerokok saudara? Kalau nyedotnya kecepetan dan nariknya kecepetan,
Mau jalan itu kayaknya tuh, bumi itu gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, saudara ya. Itu. Tapi di retret itu, saudara, merasa ada semangat yang luar biasa. Baca firman Tuhan. Pulang, semangat doa. Pulang sampai rumah, yang saya cariin papi saya mana. Papi saya kan rokok juga. Saya doakan papi saya juga. Waduh, seringkali kan gitu. Semangat kalau habis dengar firman Tuhan. Saya doakan papi saya dalam nama Yesus lepas rokok. Padahal saya ya masih rokok juga, saudara. Ya. Tuhan mau kita berdoa, Tuhan mau kita bersemangat. Enggak hanya pada saat habis dengar firman Tuhan aja. Enggak habis dengar firman Tuhan, berdoa. Tuhan mau kita terus, tidak jemu-jemu, saudara. Ya. Seringkali kita pakai doa sebagai alat buat apa? Seringkali kalau kita doa, kita minta-minta. Doa itu sebagai alat untuk minta sama Tuhan. Ya. Doa itu dipakai untuk kita neror Tuhan, saudara. Betul? Dengan gak sengaja seringkali kita tuh kalau doa minta sama Tuhan, Tuhan saya mau ini rencana saya ini ya Tuhan ya, ini tolong diberkati, ini saya besok mau ini saudara Tuhan. Jadi tolong dalam nama Yesus roh Tuhan melindungi, membikin jalannya lapang dan gampang. Amin. Padahal Tuhan mau ngomong sudah ditutup. Amin. Seringkali Tuhan cuma dikasih checklist, Tuhan ini, amin. Dan pada saat tidak dikabulkan, betapa pedih sakitnya tuh di sini, saudara ya. Kalau nggak dijawab sama Tuhan tuh, ngamuk sama Tuhan, nggak mau ke gereja, nggak mau lagi doa, percuma nggak dijawab sama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa doa itu untuk kita memuji, mengucap syukur, saudara. Bukan hanya untuk minta sama Tuhan. Kayak Daniel tadi. Pada saat dia berdoa, ada memuji, ada menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan berkata kalau kita berdoa itu enggak cuman Tuhan A, B, C, D, E, F, G tolong berkati dalam nama Yesus, amin. Tapi Tuhan mau kita berdoa memuji Tuhan, mengatakan ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita melihat betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jangan cuman maksa, mengancam. Ya itu manusiawi saudara ya. Saya sendiri pun kadang kali kalau udah empet, sesek banget, Tuhan tolong Tuhan, ini, tapi kita harus belajar saudara. Yang Tuhan mau gak seperti itu. Yang Tuhan mau kalau kita berdoa minta boleh, tapi Tuhan mau kita juga memuji, memuliakan, menyembah Tuhan pada saat kita berdoa saudara. Seringkali yang kita lakukan adalah meneror dan kita jadi teroris Kristen saudara ya. Teroris Kristen tuh maksa Tuhan, kalau gak jadi tinggalin Tuhan. Itu. Hati-hati kita ingetin diri kita untuk kita berdoanya yang betul. Saudara tahu kenapa kita gereja PPC ini kalau di akhir kebaktian kita seringkali berdoa Bapa Kami, saudara. Dan kenapa Tuhan Yesus pada saat ditanya oleh murid-murid, ajarkan kami berdoa. Kenapa Tuhan Yesus bilangnya kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa Kami yang di surga. Kenapa kok doa Bapa Kami? Ternyata di doa Bapa Kami ini saudara ya, ini paket yang sangat komplit untuk kita belajar berdoa. Tuhan mengajarkan ini karena di dalam Bapa Kami yang di doa Bapa Kami itu lengkap banget saudara. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah, ada memuliakan Tuhan, ada memuji Tuhan. Betul saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada unsur kepasrahannya kita, biar kehendak Tuhan yang jadi. Terus apa saudara? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ada unsur apa itu saudara? Permintaannya. Jadi minta-minta nggak salah, boleh. Tapi doa Bapa Kami mengajarkan kita harus muji Tuhan dulu. Harus memuliakan Tuhan, baru minta saudara. Ada minta boleh. Dan terusannya apa? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Jadi ada unsur minta ampunnya saudara. Seringkali kita nggak merasa berdosa sama Tuhan,
Dikte Tuhan ini Tuhan. Amin. Saya percaya. Dikasih deadline lagi saudara ya. Saya percaya dalam waktu dekat akan terjadi. Ya. Tuhan, saya percaya dalam waktu 1 minggu Tuhan akan jadikan. Loh, kata Tuhan, siapa yang ngomong? Kita aja belum minta ampun dari semua yang kita bersalah selama hari-hari kemarin, saudara. Bapa kami yang di surga mengajarkan kita untuk minta ampun kalau kita berdoa. Jadi hati-hati ya saudara. Kita belajar untuk kita, kalau dalam doa kita harus ada paketnya yang Tuhan ajarin saudara. Daniel berdoa, Alkitab mengatakan Daniel berdoa 3 kali 1 hari. Alkitab mengatakan Daud berdoa itu 7 kali 1 hari. Lebih daripada saudara kita orang muslim. Daud itu 7 kali 1 hari. Pagi ini kita cek diri kita. Kalau Daniel 3 kali 1 hari, kita berdoa berapa kali 1 hari? Saudara? Apa 3 kali 1 hari dibalik saudara? Apa 1 kali dalam 3 hari saudara? Ya, mari pagi hari ini kita cek diri kita saudara. Apa kita sudah berdoakah? Malah apa kita malas berdoa? Apa kita berdoa nggak serius? Kadang simple, udah di atas ranjang tidur, udah kecapean tidur. Tuhan, saya sudah capek dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan, tahulah, amin. Ya, pagi-pagi bangun tidur, udah 10:46 sambil jalan dalam nama Yesus, sambil duduk di atas tempat nongkrongnya kita saudara ya. Dalam nama Yesus saya berdoa Tuhan, sambil buka handphone kita, sambil lihat-lihat YouTube. Coba cek saudara, seringkali kita nggak serius kalau berdoa. Kita pakai anggapannya itu seringkali, Tuhan tahulah, Tuhan tahulah cara berdoa begini, Tuhan juga dengarlah. Pagi ini kita mau belajar dari Daniel saudara, untuk kita bertekun dalam berdoa. Jadi apapun keadaan saudara pagi hari ini, sedang dalam keadaan baik, saya berdoa semua kita dalam keadaan baik saudara. Amin. Dalam keadaan nggak baik, dalam keadaan sehat, nggak sehat, kantongnya sehat, kantongnya nggak sehat, hubungannya kita dengan keluarga sehat, nggak sehat, tetap kita mau untuk belajar untuk berdoa. Roma 12 ayat 12 tadi berkata, bertekunlah dalam doa. Yang Tuhan mau kita terus berdoa. Apapun keadaan kita. Ayo saudara, mulai pagi hari ini kita mau komitmen untuk kita berdoa. Apapun keadaannya, kita mau berdoa. Walaupun belum dijawab, walaupun sudah dijawab, walaupun enggak dijawab sekalipun sama Tuhan doa kita terus mau berdoa. Amin saudara. Itu yang pertama yang kita belajar dari Daniel. Daniel berdoa dengan tekun sehingga dia mengalami kuasa Tuhan. Mungkin singa-singa dalam kehidupan kita, gua-gua singa kita, mungkin keuangan kita, kesehatan kita, kita sedang diperhadapkan dengan singa-singa itu yang bisa membunuh kita. Tapi kita percaya pada saat kita bertekun dalam doa, Tuhan pasti lakukan yang terbaik buat kita. Amin saudara. Itu yang pertama. Dengan cepat kita mau masuk yang kedua saudara. Daniel 6 ayat 23 berkata seperti ini. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apapun padanya karena ia percaya kepada Allahnya saudara. Ayat 23 ini mengatakan bahwa Daniel itu percaya kepada Allahnya. Mujizat seorang dimasukin ke gua singa lapar nggak mati. Saudara. Kita lihat aja kadang singa yang nggak lapar aja bisa makan orang. Saudara. Ini orang siap memang dihukum, tempat singa yang memang siap tidak dikasih makan dan siap untuk menerkam orang, Tuhan bisa lindungi. Saudara. Karena apa? Karena Daniel percaya kepada Allahnya. Ini yang kedua yang kita mau belajar dari Daniel. Daniel berdoa dengan iman. Berdoa dengan percaya, saudara. Ini hal yang kedua yang kita harus miliki. Bahwa Daniel berdoa dengan iman. Iman apa kita sudah tahu semua, saudara. Kita sudah dengar. Semua di sini sudah ke gereja, bahkan ada yang ke gereja dari kecil. Sudah tahu iman apa? Iman itu ya percaya. Iman itu ya, Alkitab bilang iman itu adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Jadi belum melihat pun kita udah percaya. Ya, tapi nggak cuma di situ. Ternyata firman Tuhan pun mau ya. Yakobus 2 ayat ke-17 itu dia berkata bahwa apa? Kalau iman nggak disertai dengan perbuatan itu apa, saudara? Nol. Jadi Tuhan mau, yang sering saya katakan di sini, Tuhan mau kita tuh belajar untuk percaya dan mempercayakan. Seringkali orang bingung percaya, mempercayakan tuh gimana maksudnya. Dan saya selalu pakai, boleh keluarin gambarnya, Ani? Ada gambarnya. Ini saudara, ini perumpamaan yang sangat gampang, yang saya selalu pakai untuk menjelaskan iman. Ada seorang yang bernama Charles Blondin ini. Dia ini disebut di eranya dipanggil sebagai Daredevil. Sangat terkenal sekali. Dia suka action di atas tambang itu. Dia menyeberang gedung dan ke gedung satu ke gedung lain. Di Manhattan dari gedung satu ke gedung yang lain. Dan pada saat itu dia menyeberang dari Amerika ke Kanada di atas Niagara Falls. Ya, kalau saudara pernah ke Niagara Falls, saudara tahu betapa jauhnya itu dari titik Kanada ke titik Amerika. Dia di atas tambang seperti itu, saudara. Action. Dan dia sudah lakuin 300 kali ternyata. Pulang pergi itu sudah pernah 300 kali selama beberapa tahun. Nah, satu kali Charles Blondin ini menyeberang, ngadain eksibisi, panggil orang-orang, dia nyeberang. Pada saat dia mau nyeberang, si manajernya ini berkata, siapa yang percaya kalau Charles Blondin ini akan bisa menyeberang dengan selamat? Orang pertamanya diam-diam, saudara, sedikit yang percaya, tepuk tangan, dia nyeberang. Bisa, saudara. Dan manajernya berkata lagi, siapa yang percaya? Dia bisa balik lagi menyeberang dengan selamat. Tambah banyak orang lagi yang tepuk tangan, saudara ya. Nyeberang. Selamat, saudara. Yang ketiga, saudara. Siapa kali ini yang percaya kalau dia bisa balik ke sana lagi dengan selamat? Rame sekali, saudara. Manusiawi, saudara. Kalau lihat bukti dulu, mereka percaya, saudara. Kalau sudah lihat di depan mata, yes, saya percaya. Ya, tepuk tangannya tambah keras. Dan si manajernya tanya, sekarang siapa yang mau digendong Charles Blondin nyeberang Niagara Falls? Siapa yang mau digendong? Kalau saya ada di sana aja gayanya saya, tali sepatu saya lagi copot nih. Ya, ada yang, handphone saya bunyi. Tenang, saudara. Celingak-celinguk gak ada yang berani digendong. Kalau saudara lihat yang digendong itu tuh manajernya dia. Manajernya si Charles Blondin ini. Gak ada yang berani, dia yang maju. Saya percaya, saya minta gendong dia. Dan digendong, saudara. Nyeberang Niagara Falls. Selamat, saudara. Tepuk tangan, saudara. Kurang ajar kan? Seperti kita kan ya. Percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu yang hebat. Percaya. Pada saat di depan masalah kita mau menyeberangi masalah, kita celingak-celinguk, apa bisa ya Tuhan ya? Betul, saudara? Ini perbedaan antara percaya dan mempercayakan. Yang Tuhan mau, kita tuh mempercayakan. Pada saat kita berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup melepaskan saya dari segala permasalahan yang ada. Tuhan maunya pada saat, Tuhan gak langsung hilangin masalah itu, enggak. Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan melewati masalah itu, saudara. Jadi Tuhan mau kita itu mempercayakan, digendong sama Tuhan melewati permasalahan itu, saudara. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan akan tetap membiarkan saudara berjalan di dalam lembah kekelaman, kata Daud. Tapi Tuhan ada di situ, menggendong, menuntun saudara sampai saudara naik, sampai saudara lepas dari permasalahan itu. Amin, saudara. Jadi kita harus berani mempercayakan. Orang yang berani mempercayakan hidupnya sama Tuhan tidak akan pernah maksain kehendak Tuhan, saudara. Ya, orang yang berani mempercayakan doanya kepada Tuhan, orang itu tidak pernah maksa Tuhan. Tuhan harus begini. Baiknya tuh harusnya begini Tuhan.
ini harusnya jalannya yang ini. Seringkali kan kita gitu. Tuhan berkati saya, Tuhan saya mau buka bisnis, saya mau lakukan ini. Tapi ternyata sudah jalan duluan, sudah buka duluan saudara. Dan minta Tuhan berkati apa yang dia lakukan. Jadi bukannya kita mempercayakan kepada Tuhan, tapi dia mau Tuhan mempercayakan dirinya Tuhan kepada kita. Sering lari kebalik saudara, betul saudara? Sering lari kita nggak serahin kepada Tuhan, tapi kita maunya Tuhan tuh menyerah kepada kita. Ada lagu yang bagus sekali ya saudara ya. Lagu saudara mungkin sudah pernah dengar. Lagunya berkata gini, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Oh itu lagu keren saudara. Jadi pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk ngerti, kalau kita berdoa dengan iman, gak selalu loh Tuhan jawab doa kita. Ya, saudara pegang pagi hari ini. Gak selalu Tuhan jawab doa kita. Tuhan bisa menjawab, yes, puji Tuhan, seneng kalau kita dijawab doanya sama Tuhan. Tapi Tuhan bisa juga bilang, sebentar, tunggu dulu. Bisa saudara. Pada saat saudara nunggu, bisa aja Tuhan gak jawab. Kalau Tuhan gak jawab, gak usah khawatir saudara. Pada saat Tuhan gak jawab, berarti Tuhan punya apa katanya tadi? Waktunya yang tepat saudara. Kalau saudara tidak dijawab doanya sama Tuhan, jangan khawatir. Kita menganggap Tuhan gak jawab doa kita itu kan karena menurut kita saudara. Menurut kita tuh Tuhan gak jawab. Padahal Tuhan itu akan jawab di waktunya yang tepat. Dengan jawaban yang terbaik dari Tuhan buat kita. Jadi pagi hari ini saya encourage saudara, teman-teman semua, bapak ibu, adik-adik, siapapun yang hadir di tempat ini. Kalau berdoa, berdoa terus dengan tekun. Masalah jawaban, gak usah pusing saudara. Ya, masalah jawaban, jangan pusingin. Tuhan lebih tahu jawaban yang terbaik. Dan lebih tahu waktu yang terbaik buat kita. Amin saudara. Jadi apapun pagi hari ini pergumulan saudara, Anda sudah berdoa dengan tekun, puji Tuhan, teruskan. Kalau saudara belum berdoa dengan tekun, pagi hari ini biar diingatkan supaya saudara berdoa dengan tekun. Jangan malah ingat lagi, jangan malah minta Tuhan untuk yang Tuhan yang nurut sama kita, saudara. Kita harus yang nurut sama Tuhan. Ya, banyak kali kita sudah dicekoin bahwa pasti dijawab doamu yang kamu minta sesuai apa yang kamu mau, pasti dijawab. Sehingga banyak orang yang sakit hati sama Tuhan karena nggak dijawab. Kalau Tuhan nggak jawab doa yang kita minta, Tuhan itu punya yang lebih baik daripada yang kita minta. Amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan punya yang lebih baik. Tuhan punya yang lebih baik. Jadi kita taunya permintaan kita itu udah yang paling super buat kita. Saya kalau dikasih ini tuh udah luar biasa. Padahal Tuhan mau kasih yang lebih di waktunya Tuhan, saudara. Ya, jadi pagi hari ini kalau saudara belum dijawab, tenang aja. Saudara merasa kayak nggak dijawab, tenang aja. Ada waktunya Tuhan akan jawab doa kita. Amin saudara? Amin. Matius 17 ayat 20 berkata seperti ini. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Firman Tuhan berkata kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, iman itu ya saudara, iman itu klop antara yang Tuhan mau dengan yang kita mau. Itu iman, itu memang susah untuk kita imannya klop. Momentum dan kairosnya Tuhan itu masuk, jebret, itu jadi yang namanya mujizat. Itu puji Tuhan kalau kita bisa mendapatkan itu. Tapi Tuhan pesan, kita punya iman sebesar biji sesawi saja, itu gunung pindah. Saya mau tutup dengan satu kesaksian ini saudara. Di abad ke-10 yang lalu saudara ya, di Kairo di Mesir sana, itu ada seorang yang bernama
Uskup Abraham. Ya, dia sangat terkenal. Seorang Kristen yang dipandang di sana. Nah, pada saat itu Mesir diambil alih oleh seorang khalifah Muslim yang bernama agak susah nih. Al-Mu'islidin. Pokoknya Mr. Mu'iz lah ya. Mr. Mu'iz ya. Pak Mu'iz ini datang ke Pastor Abraham ini. Dia datang bilang, Pastor Abraham, saya mau nanya nih. Katanya di agama kamu ada firman Tuhan yang berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, gunung bisa pindah. Betul? Pastor Abraham terkenal, masa bilang enggak, dia tahu firman Tuhan. Yes, betul. Wah, si Mr. Mu'iz ini bilang, Mr. Abraham, wah gitu ya, kebule-bulean gitu saudara, Mr. Abraham, kalau itu betul, saya kasih 3 hari pindahin nih Gunung Mukatam ini. Ada namanya Gunung Mukatam, saudara. Pindahin Gunung Mukatam ini. Kalau dalam 3 hari gunung ini pindah, akan ada 3 hal. Enggak pindah, akan ada 3 hal yang saya akan lakukan. 1, kalian orang Kristen keluar semua dari Mesir. 2, kalian pindah ke agama saya, Muslim. Atau yang ketiga, kalian saya habisin kalau nggak mau keluar dari sini. Ya. Tapi kalau sampai gunung ini pindah, saya akan ikut iman kalian, saya akan pindah agama saya. Percaya dengan Tuhan kalian. Saudara, sehebat-hebatnya pendeta, saudara ya. Siapa saudara katakanlah pendeta yang paling hebat kan? Ya Pastor Aldo lah ya saudara ya, gitu ya. Anggap aja Pastor Aldo lah. Semoga Pastor Aldo dengar. Jadi dia memberikan pujian kepada saya gitu. Pastor Aldo panggil. Sama pastor-pastor yang lain dengar kata-kata ini, keder nggak saudara? Bisa aja 3 hari itu nggak bisa tidur, nggak bisa makan saudara ya. Oke, Tuhan berkata seperti itu, tapi ya jangan gitu-gitu banget dong Mr. Mu'iz, istilahnya kan gitu kan. Apa yang terjadi saudara? Ini cerita saudara boleh Google, ini ada. Ini jadi legenda cerita yang memang terjadi dan di Google pun ada. Saudara, pastor ini share dengan jemaatnya dan dengan petinggi-petinggi gerejanya mungkin gitu ya. Dia berdoa, hari pertama nggak ada apa-apa saudara. Hari kedua nggak ada apa-apa. Aduh, ini mungkin mereka sudah pamitan sama anak istrinya ya saudara ya. Papa besok kita ketemu di surga ya, mungkin gitu kan ya. Aduh, hari ketiga saudara, di lapangan yang sudah disaksikan oleh Mr. Mu'iz dan timnya, orang-orang Muslim berkumpul, orang-orang Kristen sudah dikumpulin saudara, mereka berdoa sampai berjam-jam saudara. Dan ada satu titik, pada saat mereka berdoa, terjadi apa saudara? Gempa yang gede sekali saudara. Gempa, dan dipercaya di dalam catatan itu saudara, itu gunung pindah 3 kilo saudara. Gunungnya pindah 3 kilo. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita ya. Tuhan mindahin gunung itu 3 kilo jauhnya saudara. Dan apa yang terjadi? Anak-anak Tuhan bersuka cita. Seperti kita kan kalau doanya dijawab senang saudara ya. Tapi kalau waktu itu doanya nggak dijawab, semua dihabisin. Tuhan kok ngono. Iya toh? Ini Tuhan ciami soro, Tuhan hebat. Ya, akhirnya yang namanya Mr. Mu'iz itu bertobat saudara. Berganti nama jadi Stefanus. Melayani Tuhan sampai meninggalnya dia. Tepuk tangan lagi boleh sekali lagi. Luar biasa saudara. Ya, pastor ini berdoa dengan iman. Dan Matius 17 ayat 20 digenapi sama Tuhan. Saudara mau doa saudara dijawab saudara? Saudara mau apa yang saudara minta Tuhan kasih? Saudara mau doa saudara nggak dijawab? Loh, ya kan? Ya kan? Baru aja tadi dibilangin. Begitu dibilangin saudara mau doa saudara dijawab? Amin, amin, amin. Saudara mau doa saudara nggak dijawab? Diam aja. Pagi hari ini ingat, saudara doa saudara dijawab, puji Tuhan. Kalau saudara doa saudara nggak dijawab, puji Tuhan, karena sesuatu yang lebih baik Tuhan sedang siapkan buat saudara. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Teman-teman musik boleh bantu saya. Pagi hari ini kita percaya saudara dua hal. Maaf kalau saya agak ngebut ya saudara ya, karena waktu. Saya pengen saudara tetap dapat semuanya yang Tuhan sampaikan. Tapi waktu juga singkat, jadi saya agak cepat. Semoga Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus pasti bekerja. Ya, Tuhan saya percaya pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan saudara. Tuhan, saya percaya benih sudah ditaburkan. Roh Kudus akan bekerja terus. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus akan bekerja lebih dalam, menyelidiki setiap hati kami, memberkati kami dengan pengetahuan, dengan hikmat yang dari Engkau, sehingga apa yang ditabur boleh berkembang, boleh lebat menjadi sebuah tanaman yang berbuah-buah lebat yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau belajar Tuhan, ajari kami Roh Kudus, untuk kami tidak memaksakan kehendak kami di dalam setiap doa kami. Biar kami boleh belajar bahwa pada saat Engkau tidak menjawab doa kami sekalipun, kami percaya kalau Engkau sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kami minta saudara. Dan kami percaya bahwa Tuhan memiliki waktunya sendiri yang terbaik untuk menjawab setiap doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita katakan dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh anak percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan, ku kan melihat
berikan semua. Amin Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan jadikan semuanya indah pada waktunya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau tutup kebaktian kita pagi hari ini. Kita mau siapkan persembahan kita. Yang belum dapat amplop, boleh angkat tanganmu. Kalau sudah siap, kita mau angkat amplop kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan dan kita mau tutup kebaktian pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat finansial yang Tuhan berikan. Gak cuma finansial, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Yang melimpah-limpah yang Kau berikan buat kami, buat keluarga kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang Kau berikan luar biasa di dalam kehidupan kami. Biar hati kami gak melekat kepada mamon Tuhan. Biar hati kami gak melekat kepada uang. Tapi hati kami, ajari kami Roh Kudus untuk hati kami melekat hanya kepada Engkau Yesus. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami. Biar kami boleh melihat bahwa Engkau setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Haleluya. Saya undang saudara untuk kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami dan ampunilah kesalahan kami seperti Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, dengan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah, diberkatilah kita semua pada saat kita keluar dari tempat ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Kami boleh menjadi garam dan terang buat orang-orang di luar sana, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, namamu dimuliakan, ditinggikan hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Umat yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Selamanya ku tetap percaya.